yang saya berikan. Oke, sampai sini Bapak Ibu ngerti? Tanggap nggak ya? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Nah, kalau kita ngerti mahalnya Yesus, berharganya Yesus, harta dunia ini nggak ada dibanding dengan dia, gitu. Makanya Pak Aryan kita bilang, dia pulang ke rumahnya dengan suka cita. Hal kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, saya kembalikan nama. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini udah ngerti ya. Saya kembalikan dengan tutup. Saya kembalikan istrinya. Saya kembalikan. Oke, sampai di sini saya mau buka ya tentang pengertian yang orang lain nggak ngerti tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga ini. Orang itu menutup kembali lalu pulang ke rumahnya, lalu membeli ladang itu dengan menjual seluruh miliknya. Orang akan bilang kita, orang Kristen bodoh. Masa kamu gak berhikmat sih? Gitu. Mungkin kita bilang sama itu kita, toh, aku mau beli sebidang tanah itu, tapi harganya semua punyaku. Makanya ada ayat bilang, orang kaya itu sukar masuk surga. Iya kan? Dia kan berpikir, mak, mobilku ada 4, Alphard 2, Toyota Fortune 1, Pajero Sport 1, rumah villa. Apalah itu? Sebidang tanah itu nggak ada nilainya itu dibanding kekayaanku yang aku punya. Bagi orang yang nggak ngerti. Tapi kalau orang sudah menemukan harta terpendam di tanah itu, saudaraku, dia akan berpikir ini aset yang tanahnya walaupun tidak luas, tapi di bawah ini, saudaraku, ada harta terpendam yang harganya, nilainya tidak terhingga, tidak terhingga. Maka pulanglah orang itu ke rumahnya dengan sukacita. Bicara surga nggak ada yang sedih. Karena bicara surga itu bicara tentang sukacita. Bilang amin. Jadi kalau saudaraku, orang yang melakukan sesuatu lalu berkorban, berbuat untuk Tuhan, yang menyumbang itu, saudaraku, kita nggak perlu kritisi dia. Kenapa? Karena dia yang ngerti. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku menaruh hartaku, aku menaruh asetku yang lebih mahal dari apa yang kau punya. Apakah Tuhan gak bisa kembalikan berlipat kali ganda? Apa yang hilang dari kita, Tuhan bisa gantikan itu berlipat kali ganda. Adakah pria yang melakukan negosiasi itu? Saudara, khotbah Yesus dalam Matius pasal 13 itu khotbah alegoris, perumpamaan. Adakah orang yang lakukan negosiasi itu jual semua yang dia punya hanya untuk kerajaan Allah? Saudaraku, kita mencatat dalam 1 Yohanes pasal 2, saya baca aja Bapak Ibu dengar baik firman Tuhan ini. Nah, siapakah pria yang melakukan negosiasi itu? Demikian. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk seluruh dosa dunia. Yesus adalah seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hanya dia, saudaraku. Seorang pria yang lakukan negosiasi itu bukan hanya harta miliknya, tapi nyawanya dia berikan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dia mati di kayu salib, saudaraku. Untuk apa? Untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang mahal yang ditemukan orang, seperti harta terpendam yang ditemukan orang, lalu orang itu pulang ke rumahnya dengan sukacita, saudaraku. Kenapa? Karena dia sekarang sudah memiliki harta yang berlimpah-limpah. Orang lain nggak tahu, siapapun nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, mungkin orang tua kita nggak tahu, keluarga kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu, tapi dia tahu. Dia sudah bertemu dengan yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Ke gereja, saya baca satu anekdot. Orang ke gereja belum tentu ke surga. Saya setuju. Kenapa? Kalau ke gereja tidur. Ada orang yang ke gereja tidur. Jadi gereja bukan jalan untuk ke surga. Gereja itu wadah tempat kita beribadah, mengajar kita, mengingatkan kita. Jadi gereja itu sebenarnya, saudaraku, ya pengertian gereja ini kan ada dua, secara fisik, ini secara organisasi. Tapi gereja atau eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah sekarang orang-orang gelap kumpul, dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib.
Jadi saudaraku, dulu aku pernah hidup dalam dosa, dulu aku pernah hidup dalam kegelapan, itu arti gereja. Dan kemudian sekarang aku berkumpul dan aku sekarang ada dalam kelompok-kelompok orang yang terang. Yang dulu pernah hidup dalam kegelapan. Tapi kan ada satu pria yang rela menjual seluruh hidupnya. Bahkan dia mati di kayu salib untuk kita. Untuk apa? Membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dia mengerti surga itu begitu bernilai, saudaraku. Begitu mahal. Jangan sampai kita gadekan iman kita, saudaraku, untuk perkara-perkara yang gak bernilai kekal. Jangan sampai kita gadekan iman kita untuk seseorang, saudaraku, yang tidak beriman. Nah, saudara, Bapak Ibu, lihat anak-anak kita, dengan siapa dia akan menikah. Jangan lihat dia kaya. Yang pertama, apakah dia seiman? Gitu. Apakah dia akan bisa bawa anak kita ke surga? Makanya gereja kalau ada pernikahan, dia kasih Alkitab sebagai hadiah, kado. Memang saudaraku, gereja gak ngasih mobil, gak ngasih sepeda motor. Tapi biasanya pendeta bilang, ini kado, ini hadiah. Dan Alkitab itu diberikan kepada suami, tuntunlah istrimu. Karena ini adalah kendaraan ke surga. Ajar, bawa anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran. Jangan karena calon helanya pejabat nanti orang kaya, keturunan di Margadon katanya. Langsung dia bilang, oloi mak, oloi. Lalu kemudian anak kita akhirnya hijrah, pindah iman. Nah, saudaraku, Tuhan mau supaya kita jangan sampai menggadai iman kita, saudaraku, menjual iman kita, lalu kita hidup menjual kerajaan surga untuk perkara-perkara yang sifatnya tidak kekal. Tadi Bapak bilang semuanya akan tinggal. Semuanya akan tinggal. Semuanya akan tinggal. Semuanya akan berlalu dan tidak ada yang kekal di muka bumi ini, saudaraku. Orang yang ngerti surga, hidupnya bersukacita. Ya. Jadi tidak ada gereja yang mengklaim ke gereja kami pilihan ke surga dijamin. Enggak juga. Ya, saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan dari berbagai elemen gereja, organisasi. Salah satu saya ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kecamatan Sungkang. Ya, saya wakil ketua PGPI Sumur Aceh dan Nam. Jadi dalam organisasi kami biasa, ya kadang-kadang berdialog, berargumen, sudah kadang bercanda bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak seorganisasi dengan kami. Tapi kami ngerti, saudara, berbeda tapi satu. Amin ya. Ya, berbeda tapi satu. Daripada kita satu tapi berbeda, itu beda lagi. Ya kan? Gak berbeda-beda. Wangi, bunga ini cantik, pohon ini indah. Kenapa? Berbeda-beda, tapi mereka ada satu dalam sebuah pekarangan. Gak apa-apa kita berbeda organisasi gereja, saudaraku. Tapi ingat firman Tuhan ini. Kalau kita ngerti ya, oh ternyata surga itu sangat bernilai kekal buat kami. Ada satu hal, saudaraku, yang sangat krusial yang saya lihat ya, yang kadang-kadang orang gak bisa melepaskan keegoisannya dalam hidup ini. Ya apalagi kita, saudaraku, wah kesombongan itu luar biasa. Ya. Tapi dalam satu cerita Alkitab, begini Bapak Ibu, satu kali ya, kita perlu contoh Bapak, orang percaya namanya Abraham ini. Abraham kaya raya. Lalu dia punya anak dari saudaranya, namanya Lot. Lot dari kecil ikut dia. Diajarnya beternak, diajarnya bisnis. Lalu akhirnya Lot ini sukses, dia punya banyak pembantu. Suatu ketika bertengkarlah, saudaraku, pengembala dari Lot dan Abraham. Apa yang terjadi, saudara? Abraham panggil Lot. Ini diskusi yang enak. Ya kadang-kadang kita keluarga nggak bisa diskusi seperti Abraham dan Lot. Wah, kalau dia bicara harta, perang pun jadi. Nah, saudara lihat ya, bagaimana ketika Abraham panggil Lot, Lot bilang begini. Nah, kira-kira begitu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan loh. Nah. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Abraham bawa Lot untuk melihat satu daerah. Lihatlah, pandanglah sekeliling. Lalu Lot memperhatikan satu daerah yang sangat indah. Nanti baca dalam Kejadian pasal yang ke-13. Lalu dia memandang lembah Zoar. Dan melihat lembah Zoar itu, wah luar biasa lah. Hijau, banyak airnya. Dan dia berpikir begini, ini cocok untuk peternakan, pengembalaan. Lalu dia bilang kepada Abraham, aku mau lembah itu, aku mau tanah itu. Abraham bilang apa? Silakan. Kan jarang terjadi yang seperti itu. Oh kalau kita saudaraku disuruh pilih, mungkin kita yang senior yang akan lebih bilang, bahak kurui. Gitu. Audo bapak. Audo di sini. Abraham enggak.
Dia bilang, Lot, kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Lot pilih lembah Zoar itu, Sodom itu. Kenapa? Ada satu pertanyaan. Kenapa Abraham gak memilih apa yang dilihat matanya? Gitu. Karena ada dua perbedaan. Lot berpikir begini, hidupnya seolah-olah tergantung dengan apa yang dilihat oleh matanya. Artinya saudaraku, banyak orang bergantung apa hidupnya, kepercayaannya saudaraku kepada harta yang berlimpah, kepada aset, kepada kekayaan. Dia lupa saudaraku, orang percaya berbeda cara melihat. Nah, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa orang percaya, berbagailah orang yang percaya, kata Yesus, sekalipun mereka tidak melihat. Kita percaya walaupun tidak melihat, itu Korintus. Nah, bagaimana iman orang Kristen memandang? Dia tidak tergantung kepada apa yang dilihat matanya, tapi Abraham bergantung hidupnya kepada apa yang dirancangkan Tuhan baginya. Inilah perbedaan Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dia nggak melihat lembah Zoar itu menjadi harapan dalam hidupnya, tapi dia menaruh iman kepercayaannya. Bukan lembah ini yang memelihara aku, bukan aset ini yang memelihara aku, tapi memelihara hidupku adalah Tuhan. Nah, saya percaya keluarga kita itu akan mengalami kedamaian kalau kita belajar tentang itu. Saya kemarin, saudaraku, waktu orang tua saya meninggal dua-dua, kami ada rumah. Rumah ini saya tawarkan untuk ditinggali sama itok-itok saya. Itok saya ada 2. Saya bilang, kakaklah tinggal di rumah orang tua ini. Lalu kakak saya bilang, aduh Tok, udah sempat saya bayar sewa rumah, lumayan Tok, 7 juta baru 2 bulan lalu, masih panjang lagi. Ya, gimana ini Tok, rumah mama ini kalau nggak ditempatin. Lalu saya tawarkan ke adik saya di Sepudan, itu tinggallah di situ. Sayang rumah itu nggak ditempatin. Lalu kemudian itu saya juga nggak mau nempatin. Udahlah Tok, aku nggak tinggal di sini. Lah, lalu hampir sebulan rumah orang tua kami ini nggak ada yang nempatin. Tetangga kan sebenarnya membahas ini gimana sih keluarga ini, masa aset bapaknya nggak disayangin kira-kira begitu. Sampailah ke telinga saya, loh ya juga, kami udah tinggal saudaraku ya di lingkungan gereja yang artinya nyaman, aman, damai, tenang. Ya kami nggak kenal yang namanya pulsa PLN karena semua itu ditanggung oleh negara, ya kan saudaraku. Tapi hari itu saya berpikir begini, ya gimana juga ya, masa saya tawarkan aset mereka tinggal, nggak ada yang mau. Lalu kemudian tetangga mulai bahas, nggak ada yang sayang sama aset orang tuanya. Lalu kami putuskan sama istri, gimana mami? Ya sudahlah bapak lah, terserah. Lalu kami angkat koper, pindahlah ke rumah orang tua. Yang saya lihat memang perlu banyak direhab. Saya memang habis puluhan juta juga untuk merehab apa semua saudara. Ya ada beberapa seng yang harus diganti. Mungkin salah satu itu juga yang membuat faktor kemarin mereka nggak mau tinggal. Tapi kalau saya cek ulang, saudaraku, saya perbaikin. Dan puji Tuhan akhirnya kami tinggal. Saya coba belajar di situ. Walaupun saya sebagai itu, ya kalau istilah orang Batak bilang ula-ula ya, kita dulu hak di sidang leburu. Tapi kita coba untuk melepaskan itu juga. Ya ternyata kembali lagi ke kami. Bukan karena keegoisan saudaraku. Tapi memang mungkin begitulah cara Tuhan, rencana Tuhan juga. Ya sehingga kami harus tinggal di rumah orang tua. Ya, selama ini kami tinggal di gereja yang di lingkungan yang saya bangun sendiri, tanah saya beli sendiri. Tapi kami akan tinggal dan kemudian saya mau jadikan kantor ya untuk saya kegiatan sehari-hari. Nah ini saudaraku juga bagaimana melepas hak itu tidak mudah. Saya tertarik bagaimana Abraham ya menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Ini paling penting. Ya jangan kita jadi berubah setia karena apa? Oh karena kemampuan kita, finansial kita cukup. Ingat, hidup kita nggak bergantung di situ. Oh karena pekerjaan, karena jabatan, enggak. Semua itu nggak ada yang abadi. Semuanya itu kan ada masa pensiun. Saya banyak berjabat, saya 23 tahun tugas saudaraku sebagai pembina Rohani di Satuan Brimopolda Sumatera Utara. Kalau mungkin ada anggota keluarga kita Kristen, tanyalah. Kenal nggak Pendeta Parin Situmorang? Mudah-mudahan insya Allah mereka kenal saya. 23 tahun, saya selalu bilang sama perwira-perwira, ingat ya, jabatan itu tidak selamanya. Kadang dicopot di tengah jalan, kemudian diberhentikan jabatannya. Ada yang diangkat dari sesuatu yang nggak mungkin diperhitungkan. Wah, jadi tiba-tiba jadi danki, jadi komandan batalion, jadi dansat. Nah saudaraku, ini juga jadi berkat juga saudara. Kalau kita ngerti di bumi ini nggak ada sesuatu yang abadi. Hidup kita jangan gantungkan dengan apa yang dilihat mata seperti Lot.
Alkitab mencatat satu kali Lot itu jatuh miskin, saudara. Kenapa? Karena dirampas hartanya dan kemudian Abraham kembali mengembalikan itu dengan berperang, merebut kembali harta Lot. Tapi ketika Sodom dihancurkan, Alkitab bilang Lot keluar dari kota Sodom beserta istri dan kedua anaknya. Istrinya pun jadi tiang garam, lalu kedua anaknya itulah yang dia bawa keluar dari tanah Sodom. Artinya nggak ada aset juga tuh yang dia bawa. Ingat ya Bapak Ibu, sesukses-suksesnya kita, seberhasil-berhasilnya kita, kalau kita kembali ke sorga, ku tak membawa apapun juga. Jadi sorga itu bicara sukacita. Selama kita diperkenalkan kepada Tuhan, kita bisa bersukacita dan berbahagia. Saya mengingatkan kembali kepada semua keluargaku yang kukasih, keluarga Rianja ini. Ya, waktu Tuhan kasih berkat untuk hidupmu, selama kau masih diberi napas, dikasih kesempatan, jadilah berkat. Ada lagu bilang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan, jangan hanya nampak, tapi jadilah dampak. Nanti dampak, kau jadi garam, kau jadi terang, punya pengaruh. Khususnya di Punggungan Arianja ini. Kalau ada yang diberkati secara finansial, menaburlah. Untuk siapa? Yang lemah, yang mungkin kekurangan secara ekonomi. Ya, jadi di sini bukan momen kita menunjukkan kita kaya, aku yang lebih sukses. Tidak. Ingat ya, hidup ini hanya sementara. Tapi kalau kita hidup, kita jadi berkat, kita berdampak. Oh, kerajaan Allah turun atasmu. Kenapa? Saat kau menabur, kau bersukacita. Saat kau menabur, kau akan berbahagia. Lebih daripada yang lain, saudara. Sukacitamu. Kau bisa menabur berkat. Kau bisa itu menyumbang, ya, kepada gereja, kepada yatim piatu, kepada orang-orang miskin yang tidak mampu. Pernah nggak kita berpikir, Tuhan bilang, berkati aku berlimpah-limpah, supaya aku menjadi berkat untuk orang lain. Jangan laut mati, terima bisa, ngasih nggak bisa. Ya, Tuhan mau kita jadi berkat. Berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya tutup di sini firman Tuhan. Ya. Kalau ada anak kita yang hadir ikut hari ini dalam acara kita, retreat lah kita bilang Arianja ini. Saya yakin kita punya satu kerinduan anak-anak kita ini besok sukses. Amin ya. Besok berhasil. Nggak ada dua orang tua bilang sama anaknya susah mau, miskin mau. Enggak. Tapi biasanya kita akan bilang sama anak kita, ikut lobi usia bapak dah. Ya kan? Ikut lobi usia bapak. Harus lebih dari bapak. Lalu kita bilang, nak, sukses kau nak, berhasil kau nak. Saya kasih satu rahasia berkatnya. Mazmur 133 bilang begini, hidup rukun bersama. Kesanalah diperintahkan Tuhan berkat. Jadi kunci berkat adalah hidup rukun bersama. Boleh sama-sama bilang hidup rukun bersama. Yang muda-muda, coba lihat bapak-bapak kita ini yang sudah tua-tua ini. Bukan nggak pernah ribut dia di rumah, bukan nggak pernah berkelahi di rumah, tapi sampai sekarang masih bertahan keluarga. Ya, kenapa, saudara? Sekarang banyak keluarga muda cerai, gampang ganti lagi. Iya tuh, asang lagi, ganti lagi, nggak cocok. Dulu nggak ada yang lain selain dia, tapi sekarang gampang aja cerai. Tapi tahu nggak, hidup rukun bersama. Kesanalah diperintahkan Tuhan berkat. Kehidupan itu selama-lamanya. Ternyata surga pun dimulai dari hidup rukun. Bagaimana kita cerita surga kalau nggak kita pun hancur-hancuran? Bagaimana besok kita dalam nikah rohani? Nikah di bumi ini aja hancur-hancuran. Tuhan minta supaya terjadi pemulihan keluarga. Ya, jangan nampak di luar seperti laut tenang, di dalamnya dalam. Jangan, saudaraku. Kalau ada hal itu, berdamai. Kenapa? Itu berpengaruh. Alkitab bilang dari kepalanya ke janggut, ke jubah mengalir minyak, mengalir kurapan. Artinya, saudara, ada sumber yang kita perlu tahu bahwa Bapak sebagai imam dalam keluarga itu sumber. Ya. Inilah kelebihan suami. Saya mau angkat-angkat dulu suami di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini. Kami ini adalah sumber. Dalam Efesus 5 dibilang begini, kami ini kepala.
Yesus kepala, suami kepala istri. Ya, ibu-ibu setuju nggak suami menjadi kepala? Kok agak pelan namanya? Bilang setuju kayak gak rela sedikit. Waduh. Rela ya. Ibu-ibu setuju ya, suami kepala ya. Kurang keras Bu, ya sebelah kiri setuju. Kembalikan ke fungsinya ya. Oh lalu ya mulai udah ngomong atur tentang beres. Susah itu. Yang sebelah kanan setuju ya. Kita kembalikan ya, suami sebagai kepala. Amin. Karena itu Alkitabiah loh. Alkitab gak bilang istri kepala, suami tubuh enggak, tapi suami itu kepala, istri tubuh. Nah sekarang begini, kepala dalam kitab Efesus dalam bahasa Yunani itu disebut kepale. Kepale itu sumber. Jadi kepala itu bukan jabatan superior Pak, seperti manajer, bukan itu. Kadang-kadang kita, kepala di sana. Kepala itu kepale itu sumber. Nah sekarang ini masuk nih Pak, sumber. Sumbernya benar, yang menerima sumber sehat nggak? Ada aqua Bang, ambil dulu aqua 1 Bang, yang tidak diminum. Saya mau tutup di sini kok Mas saya itu, sekaligus saya mau minum. Oke Pak, ini sumber ya. Saya lihat Tirta Tiu. Pertanyaan saya, ini sumbernya baik Pak? Baik ya. Saya udah buka sih ya. Kalau tadi ini ambil dari jalan, diisi ke sini, ada yang mau minum nggak? Atau ku buang aja Pak, ku isi dari situ, ada pet di situ. Ada yang mau minum nggak? Kalau terpaksa Pak, oke. Yang terpaksa nggak ada enaknya. Kalau airnya sehat, yang menerima sehat. Tapi kalau airnya bermasalah, penerima sumber bagaimana? Sakit ya? Kurang keras Bu, sakit? Gimana anak-anak? Sakit? Sakit. Artinya nggak sehat. Kalau sumbernya sehat, penerima sumber sehat. Kalau sumbernya nggak sehat, penerima sumber nggak. Itulah kami nih, bapak-bapak ini. Ayah itu sumber. Ayah sumber tinggal PHMO itu. Sumber sudinggap PHMO. Makanya doakan suami awak dalam dua. Asa bertobat, asa mengerti aman nabi surga. Bila. Ay mama kami malah ngamulak sen. Ngayon na tengge. Lalu sini. Tapi lalu dia bilang, saya mau mamang. Saya mau masuk Tuhan mau. Tuhan caranya. Sumbernya sakit, penerima sumber juga sakit. Makanya bilang bertobat, bilang. Nengek jodoh ko nang bertobat. Nang mana ni mondok ko hado, jago-jago na pero bapak namin natin. Kenapa Saudara? Ingat ya, anak kita ini sumber. Makanya ada istilah Batak bilang dan daun tumis yang bonana gitu loh. Jadi kalau kita mau anak-anak kita masa depannya baik, dimulailah dari seorang bapak yang takut Tuhan. Makanya Mazmur 1:8 bilang suami yang takut Tuhan, istrinya seperti pohon apa? Anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun. Di sekeliling bijaya. Mereka bisa bahagia. Saya percaya saudaraku siang ini kita diberkati Tuhan. Kiranya kita pulang dengan perubahan, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sukacita. Karena kita sudah mengerti tentang kerajaan Allah. Saya percaya kami sebagai sumber ini, pria-pria ini sebagai sumber dalam keluarga. Yang punya tanggung jawab. Bukan hanya memberi makan fisik secara jasmani. Tapi menjadi imam yang akan membawa anak, membawa istri kami kepada Tuhan. Biarlah kami sebagai bapak-bapak besok bisa ketemu dengan kerajaan surga, dengan sebidang tanah yang orang lain tidak ngerti. Tapi ketika bapak-bapak ini nanti mengalami Tuhan secara pribadi, kok tiba-tiba berubah ya bapak kami ya? Baru bapak kami jadi seorang yang lembut. Dulu kasar. Tapi kenapa sekarang menjadi suami yang lembut? Dulu malas. Tapi kenapa sekarang menjadi suami yang rajin? Wah, dulu pelit. Tapi kenapa sekarang suami saya jadi seorang yang suka memberi? Karena dia sudah ketemu dengan sumber. Ketemu dengan Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah. Kita nggak perlu hakimin, tapi ibu-ibu berdoalah buat kami. Kami percaya ada waktu Tuhan yang akan mengubah. Ya bisa saja pulang retreat ini Tuhan ubah kami. Oh iya ya kami ini sumber.
Saya sudah dapat pada sumber, kami harus lebih dahulu menjadi sumber yang baik. Tuhan berkati Bapak Ibu, kita tutup Alkitab. Waktu kita terbatas, ya karena selesai dari kegiatan lagi. Mari kita nyanyi satu pujian, ku berbahagia, yakin teguh, ciptaan baru, Roh Kudus. Yang tahu nyanyi ini sama-sama kita bernyanyi. Ku berbahagia, Yesus abadi kepunyaanmu, budi teguh, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Kurnia sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Kurnia sama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami dapat pengertian yang baru bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu bernilai, dan kami dapat bersuka cita. Kami tahu tidak terhitung harganya, seluruh milik kami. Dan kami percaya Engkau telah praktekkan itu. Engkau telah membawa kami kepada Tuhan, kepada Kristus. Engkau mati, menebus semua dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau membawa kami kepada kekekalan, kepada surga yang kekal. Engkau memindahkan kami dari dunia yang gelap ini kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari sudah kami dengarkan. Berkati kaum ibu di tempat ini, berkati anak-anak di tempat ini, suami istri dalam nikah rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Kami tahu kekayaan ini, apa yang kami punya, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Tapi ada harta surga yang kami harus miliki, yaitu Kristus, yaitu firman, yaitu Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Roh Kudus beri pengertian yang lebih lagi bagi setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman. Kamu berhenti berbicara, Roh Kudus teruslah berbicara di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembali serahkan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Ada nggak kotak persembahannya? Oke, baik. Nanti setelah kita buat persembahan, kami serahkan kembali kepada Bapak Pendeta untuk mengakhiri daripada ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita katakan marlujung au Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan. Ku
Bapak Ibu yang ada mau didoakan, boleh angkat tangan ada di tempat. Saya akan berdoa untuk setiap tangannya diangkat. Mungkin ada pergumulan khusus, silakan boleh angkat tangan. Nggak di tempat aja. Baik, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak dalam surga, mari kita doa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengarkan firman hari ini, diberkati, dikuatkan, dipulihkan. Hamba berdoa untuk setiap tangannya diangkat, kaum Bapak, kaum Ibu di tempat ini. Apapun pergumulan, apapun kerinduan, dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan, campur tangan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan mujizat dalam kehidupan mereka. Damai Allah, sukacita dari Kristus menjadi milik kami lepas pribadi. Teristimewa tentang keselamatan, kami percaya hanya Engkau lah jalan, kebenaran dan hidup. Engkaulah keselamatan, ya Tuhan. Engkaulah kerajaan Allah, Engkaulah harta terpendam yang telah kami temukan. Terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Boleh turunkan tangan. Bapak, terima kasih ibadah ini kami akan tutup. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan pelihara sempurna. Hamba berdoa untuk nikah-nikah rumah tangga. Berkati keluarga besar Arianja Medan Selatan ini. Berkati keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak mereka. Masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Dan tidak ada kutuk di atasnya. Terima kasih, kami juga doa kiranya tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan pelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita angkat hati dan tangan kita. Kita arahkan kepada Tuhan sebagai sumber berkat. Saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan berkat Tuhan di tengah-tengah kita. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, dan kasih Allah Bapa yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, acara ibadah kita sudah selesai dan sekarang kami serahkan kembali kepada pengurus untuk melanjutkannya. Apakah kita makan siang dulu?